Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Firmansyah, MPD, tenaga pengajar program studi pendidikan sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Pada video ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Pada unsur pengajaran ini, saya memilih mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang merupakan mata kuliah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah belajar pembelajaran berbobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 3 pada semester ganjil. Adapun deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran, mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis berbagai teori dan pembelajaran dari berbagai sudut pandang para ahli pendidikan, mulai dari konsep belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-prinsip belajar, dan sumber-sumber belajar yang dijadikan acuan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian pengembangan dan pemahaman dalam penerapan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran, serta keterampilan mengajar untuk digunakan dalam menganalisis kasus-kasus pembelajaran di lapangan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang belajar dan pembelajaran. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis teori-teori belajar beserta langkah-langkah penerapannya dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori belajar tersebut ke dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun sumber yang kita gunakan dalam proses mata kuliah belajar dan pembelajaran adalah salah satu sumber yang dihasilkan oleh dosen pengampu, yaitu saya dan Bu Asrini Eka Putri, yang berjudul Belajar dan Pembelajaran, Konsep Dasar dan Teori, yang diterbitkan oleh penerbit Lekesia, dan sumber bacaan lainnya yang terkait bisa artikel, kemudian jurnal penelitian, dan beberapa referensi lain. Perkuliahan menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berkaitan dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh dosen, kemudian interaction berkaitan dengan interaksi yang terjadi di dalam kelas. Yang diutamakan adalah diskusi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan yang terakhir adalah assessment. Assessment bagian dari penilaian. Maka setiap pertemuan akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Penilaian mata kuliah terdiri dari kehadiran dan keaktifan yang bernilai 10% dengan 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali ujian akhir semester. Tugas berbobot 20%, ujian tengah semester berbobot 30%, ujian akhir berbobot 40%. Presensi yang digunakan dalam presensi online Universitas Tanjung Pura. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka dan juga menggunakan LMS atau e-learning Universitas Tanjung Pura untuk pembagian materi dan pemberian serta pengumpulan tugas perkuliahan. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan minggu keempat, yaitu teori belajar behavioristik. Adapun sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis teori belajar behavior dan mahasiswa mampu menganalisis prinsip pada teori belajar behavioristik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, hari ini pertemuan keempat ya pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, untuk di awal ini silahkan absen terlebih dahulu. Silahkan buka presensi online Universitas Tanjung Pura. Silakan. Oke, sudah?
Nah, pada pertemuan keempat ini kita membahas tentang teori belajar behaviors. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan ketiga, kita sudah membahas apa itu belajar dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Silahkan, mungkin ada yang kita mengulas kembali ya, pertemuan ketiga kemarin. Ada yang bisa bantu untuk mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan belajar dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Silahkan angkat tangannya yang mau memberikan pendapat. Ya, silahkan Hendra. Berdiri, Hen. Kalau belajar itu individu yang melakukan aktivitas secara langsung, Pak. Jadi itu bebas untuk melakukan kegiatannya. Nah, kalau pembelajaran itu sendiri itu harus ada interaksinya, ada interaksi antara individu sehingga diperoleh suatu pembelajaran. Oke. Jadi kita memiliki dua konteks yang hampir mirip tapi sama, gitu ya, yaitu belajar dan pembelajaran. Nah, tadi Hendra udah memberikan sedikit ulasan apa itu belajar dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Satu mahasiswa, silahkan. Apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran? Silahkan. Ya, berdiri. Belajar itu yang pertama ada aktivitas psikis dan fisik, kemudian perubahan tingkah laku, dan kemudian peningkatan kualitas perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pembelajaran itu hasil dari memori, kognisi dan metakognisi. Kemudian ada pengalaman belajar dan yang terakhir ada pemrosesan informasi dengan refleksi. Oke, terima kasih ya. Jadi dari penjelasan kedua teman kalian udah menjelaskan apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran. Jadi kalau belajar adalah proses kita mempelajari sesuatu. Tapi kalau pembelajaran itu ada interaksi, ada proses yang belajar, yaitu ada gurunya, ada siswanya gitu ya. Itu pembelajaran. Nah, dalam konteks kita di dalam kelas berarti instrumen pembelajaran itu harus terpenuhi, yaitu harus ada guru, harus ada siswa gitu ya, dan bahan yang diajar. Nah, kalau unsur-unsur itu tidak terpenuhi, maka proses pembelajaran itu tidak terlaksana gitu. Dan saling membutuhkan. Guru membutuhkan siswanya, siswa membutuhkan guru. Nah, kalau hanya ada guru tapi tidak ada siswa, bisa proses pembelajarannya? Tidak bisa. Atau sebaliknya, hanya ada siswa tapi tidak ada gurunya, bisa prosesnya terlaksana? Tidak. Maka kedua hal ini saling membutuhkan. Makanya dalam proses pembelajaran itu terjadi interaksi. Nah, baik, hari ini kita sudah mulai masuk kepada teori-teori belajar dan pembelajaran. Salah satunya adalah behavior. Ya, nanti ada kognitif, kemudian ada belajar sosial dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi hari ini di pertemuan keempat kita belajar tentang teori behavior. Nah, di teori belajar behavior ini ada sub CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa harus mampu menganalisis teori belajar behavioristik. Jadi kalian harus paham apa sih yang dimaksud behavior itu. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis prinsip pada teori belajar behavior. Jadi setiap teori belajar itu ada prinsip-prinsipnya dan juga langkah-langkahnya. Nah, kalian harus memahami dan mampu untuk mengimplementasikan langkah-langkah tersebut di dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran sejarah nantinya kalau kita mengajar mata pelajaran sejarah. Nah, ini sub CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa pada saat materi teori belajar behavior. Pernah dengar sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan teori behavioristik? Kita baru kali ini mendengarnya? Nah, teori belajar itu berkaitan dengan perilaku. Jadi pada dasarnya teori belajar itu adalah mengubah perilaku peserta didik. Nah, begitu juga dengan teori behavioristik. Jadi teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar behavior merupakan teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanik dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seorang dapat dilakukan mengetahui upaya pengkondisian. Nah, teori behavior itu memiliki beberapa tokoh. Salah satunya adalah yang paling terkenal adalah Ivan Pavlov.
Ya. Jadi dalam teori dasar dari behavior itu adalah stimulus dan respon. Ya. Nah, Ivan Pavlov melakukan uji coba terhadap anjing. Ya. Jadi anjing dimasukkan dalam satu kandang, kemudian dibunyikan bel, diberi makan, gitu ya. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Itu disebut dengan stimulus. Nah, artinya anjing itu akan memahami bahwa ketika bel berbunyi, makanan datang, gitu ya. Nah, praktek keduanya, anjing dibunyikan bel, kemudian dia datang menghampiri, tapi tidak diberi makan. Kemudian air liurnya keluar, berarti dia sudah di stimulus, ya. Kemudian responnya adalah bunyi bel, ya. Ketika bel bunyi, dia datang, berarti dalam pikiran dia itu sudah ada makanan. Yang awalnya mereka tidak tahu bahwa bunyi bel itu adalah memberi makan, berarti ada stimulus dan respon. Artinya apa? Ada perubahan perilaku, walaupun yang dipraktekkan hewan gitu, tapi bukan manusia. Artinya pengkondisian itu bisa terjadi, ya, dengan memberikan stimulus kemudian menghasilkan respon. Nah, pendekatan yang dilakukan Ivan Pavlov ini lebih dikenal dengan istilah pendekatan classical conditioning, ya. Pendekatan classical conditioning. Nah, pendekatan classical conditioning merupakan metode terapi dalam merubah perilaku yang bersifat maladaptif, ya, dan merubah perilaku yang adaptif. Jadi ini bisa dilakukan terus-menerus. Nah, kita bisa bayangkan misalnya peserta didik, gitu ya. Kalau jam 7 dibunyikan bel, maka harus masuk kelas, gitu. Nah, kalian waktu sekolah mungkin sudah juga merasakan gitu ya. Kalau udah lihat jam 7 gitu, bunyi bel itu udah pasti buru-buru ke kelas. Takut apa? Takut terlambat, ya. Berarti ada stimulus dan ada respon dari peserta didik. Jadi terbiasa jadinya gitu ya. Ivan Pavlov. Nah, kemudian tokoh lainnya adalah Edward L. Thorndike, ya. Nah, ini sebenarnya juga sama gitu, memberikan stimulus dan respon pada teori belajar behavior. Intinya adalah merubah perilaku manusia. Nah, Edward juga melakukan praktek gitu atau uji coba kepada kucing. Jadi kucing dimasukkan di dalam kotak, ya. Kucing dimasukkan di dalam kotak. Kemudian ada 4 gambar, ya, yang saya tampilkan di depan. Itu percobaannya adalah kucing, di depan kucing diberikan kunci, gitu. Jadi kalau kunci itu disentuh maka pintunya terbuka. Tapi kan si kucing tidak tahu bagaimana cara membuka pintu. Maka di depan kucing itu diberi makanan. Nah, bagaimana cara kucing mencapai makanannya? Ya, tergapai-gapai gitu. Kemudian dia tersentuh dengan kunci itu, ya. Sudah beberapa kali coba, kita bisa lihat pada kotak ke-2 dia mainkan kuncinya. Kemudian kotak ketiga dia mulai menarik kuncinya. Kotak keempat dia berhasil membuka pintu. Jadi ketika stimulus itu diberikan, ya, maka percobaan itu menghasilkan teori baru namanya trial and error. Trial itu berkaitan dengan apa? Percobaan, kemudian error berarti gagal. Jadi dia berulang-ulang kali mencoba dan berulang kali juga dia gagal dan kemudian dia berhasil. Nah, sehingga ada yang terakhir, ya, S1, R1 dan seterusnya. Ketika dia mencoba itu ada stimulusnya, kemudian ada responnya, diberi lagi stimulus, ada responnya, maka makin kuat, ya. Jadi dia coba, dia gagal, dia coba, dia gagal, kemudian dia berhasil. Nah, 3 hukum utama terkait dengan stimulus dan respon. Jadi ingat, ya, pada teori behavior itu berkaitan dengan stimulus dan respon yang diberi dengan simbol S dan R, ya. Pertama adalah law of effect response. Akan sangat bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan, positive reinforcement, dan sebaliknya. Kemudian ada law of readiness berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental.
Dan yang terakhir adalah love of exercise. Hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah kuat jika dilatih. Nah, kita bisa lihat tadi contohnya, ya. Baik dari contoh Ivan Pavlov atau contoh dari praktek si Edward. Tokoh lainnya adalah John R. Watson, ya. Watson menekankan pentingnya pendidikan dan perkembangan tingkah laku. Nah, John R. Watson ini juga melakukan uji coba. Uji cobanya dikenal dengan nama Little Albert Experiment, ya. Jadi ada anak kecil, ya, didekatkan dengan tikus atau kelinci gitu ya. Kemudian ketika dipukul si bayi itu akan nangis, ya. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi John Bardus Watson ini pernah melakukan percobaan yang pernah diterapkan Pavlov. Jadi kurang lebih sama gitu ya, mengenai classical conditioning, yaitu dengan menggunakan seekor tikus dan seekor anak yang bernama Albert. Jadi dari tokoh-tokoh ini kita belajar gitu ya, kadang kita tidak kepikiran gitu untuk menguji coba, ternyata uji cobanya melalui apa? Binatang gitu, ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, rangsangan atau stimulus dalam teori belajar Watson. Ada stimulus, kemudian menghasilkan respon, juga memberikan pengaruh pada reinforcement, ya. Nah, coba lihat di dalam kelas ya, dalam konteks pembelajaran classical conditioning itu sangat dipengaruhi oleh stimulus. Kalau gurunya senang cara mengajarnya, maka siswanya akan ikut senang. Kalau si gurunya mengajarnya cerita, mengantuk gitu, kira-kira apa yang terjadi di dalam kelas? Bosan. Maka cara guru mengajar ternyata juga bagian dari stimulus. Dan apa yang diterima dan dilakukan oleh siswa di dalam kelas adalah bagian dari respon. Nah, ini juga ada ya, namanya Skinner. Jadi operation conditioning. Jadi prakteknya juga tikus ya dimasukkan di dalam kotak ya. Nah, kesuksesan operation conditioning tergantung pada penerapan reinforcement pada punishment, ya. Dalam pembelajaran dapat dengan pembelajaran dengan bermain dengan media serta metode lain yang menyenangkan. Tadi yang sudah saya berikan contohnya. Kemudian penerapan behavior dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi harus ada 3 kata kunci, ya. Kalau untuk melakukan penerapan, pertama pembelajaran terprogram. Kemudian pembelajaran berbasis behavior, yang terakhir adalah modifikasi perilaku. Nah, ini modifikasi perilaku ya, menetapkan tujuan perubahan perilaku. Jadi kita sebagai guru harus menetapkan perilaku apa yang kita inginkan untuk memberikan perubahan kepada peserta didiknya. Nah, ini maka kita memerlukan apa tadi? Pelajaran yang terprogram. Jadi tidak bisa misalnya hari ini masuk kelas gitu ya, nah kira-kira apa yang mau dibuat di dalam kelas itu tidak bisa. Jadi kita harus merencanakan pembelajaran yang terprogram ya, untuk menghasilkan sesuatu perubahan ya, ada target gitu ya. Kemudian menetapkan reinforcement yang sesuai, kemudian menetapkan prosedur perubahan perilaku, melaksanakan prosedur dan mencatat hasil, kemudian melakukan evaluasi dan revisi. Jadi setelah dipraktekkan harus dievaluasi. Nah, kalau dalam penelitian tindakan kelas itu ada namanya setelah evaluasi ada refleksi. Kira-kira tadi apa sih yang kurang gitu. Maka minggu berikutnya dan pertemuan kedepannya itu akan diperbaiki kekurangannya apa. Nah, ini modifikasi perilaku. Contohnya ya, memperkuat perilaku bisa dengan positive reinforcement. Yaitu contohnya Andi tidak lagi ribut setelah gurunya memberikan pujian pada waktu ia duduk dan belajar dengan tenang. Jadi biasanya kan ada siswa-siswa yang ribut itu ya, ditegur gitu si Andinya itu. Tapi negurnya bukan memberikan hukuman, negurnya dengan aura yang positif. Kemudian terjadilah perubahan perilaku si Andi tadi. Si Andi yang awal-awalnya ribut, kemudian menjadi diam dan mendengarkan gurunya berbicara. Nah, itu
positive reinforcement. Nah, kemudian ada juga yang melemahkan perilaku. Jadi kita sebagai guru itu bisa memperkuat perilaku seseorang, kemudian juga bisa memperlemah gitu ya, dengan memberikan negatif reinforcement-nya. Guru mendudukkan siswa di bangku depan untuk mengurangi kebiasaan ribut dan mengobrol pada waktu belajar. Ini sering ya. Kalau di belakang tuh suka ribut. Coba sih, maju-maju ke depan, duduk. Ya, dia diam duduk, tapi dia akan mengulangi hal yang sama. Jadi ingat, kita bisa modifikasi perilaku untuk menguatkan dan juga bisa melemahkan. Nah, ini pembelajaran berbasis behavior. Penerapan teori behavior dalam pembelajaran dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan siswa, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa lihat dulu kebutuhannya apa. Karena di dalam kelas itu seperti kalian nih ya, ada 30 lebih, maka akan ada 30 kepala, ada 30 karakter di dalam kelas. Apa sih yang dibutuhkan? Maka ketika masuk ke kelas, kalian bisa analisis kebutuhan di dalam kelas itu apa. Maka setelah dibuat analisisnya, kalian bisa menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran menurut behavior, pertama ya, ada istilah A, B, C, dan D. A itu adalah audience, adalah siswanya. B, behavior perilaku. Kemudian C adalah conditionnya, menyelesaikan unit pelajaran yang dievaluasi dan diakhiri proses pembelajaran. Kemudian D adalah degree. Degree itu pencapaian akhir. Jadi ingat, ada apa? A, B, dan D ya, A, B, C, dan D. Nah, siswa kelas 5 SD dapat menjawab dengan benar soal-soal yang berkaitan orasi bilangan setelah mempelajari materi orasi bilangan dengan tingkat pencapaian 90%. Jadi itu target. Bisa, tadi ingat ya, pada aspek pembelajaran itu dikenal dengan hasil belajar. Hasil belajar itu terdiri dari 3. Ada yang ingat aspeknya? Yang pertama kognitif, kemudian psikomotorik, kemudian afektif. Kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan, psikomotorik berkaitan dengan keterampilan, kemudian afektif itu soal apa? Iya. Apa? Sikap dan perilaku. Jadi ingat, hasil belajar itu bukan semata-mata soal, tapi tadi 3 aspek dari hasil belajar itu kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian pembelajaran terprogram, ya, menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik, kemudian merumuskan kompetensi, memecahkan kompetensi menjadi lebih spesifik, mengembangkan materi sesuai dengan tujuan, memberikan kesempatan peserta didik, dan memberikan umpan balik. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau kita diskusikan, silahkan bertanya terkait dengan teori belajar behavior. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Belalia. Saya ingin bertanya, bagaimana pentingnya evaluasi dalam proses pembelajaran? Oke. Ya, jadi pertanyaannya agak bersifat umum gitu ya. Baik teori apapun yang diterapkan dalam proses pembelajaran, maka evaluasi itu menjadi penting untuk dilakukan. Nah, evaluasi itu adalah penilaian kita terhadap proses pembelajaran. Itu yang akan menentukan berhasil atau tidaknya kita mengajar di dalam kelas. Maka setiap proses pembelajaran harus ada evaluasi. Maka evaluasi itu banyak halnya gitu ya. Bisa tes soal itu yang akan mempengaruhi kognitif, bisa juga yang kira-kira apa yang mempengaruhi afektif gitu. Afektif itu contohnya motivasi. Mereka belajar punya motivasi enggak gitu. Motivasinya apa? Maka evaluasi adalah bagian terpenting. Gitu ya, Fionaria ya. Nah, kemudian ini prinsip-prinsip pembelajaran behavior. Objek psikologi adalah tingkah laku. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks, kemudian mementingkan pembentukan kebiasaan. Nah, namun setiap teori itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini harus diingat, kelebihan dan kekurangan. Jadi sebelum kita praktekkan, nanti langkah-langkahnya, maka kita harus memahami kelebihannya apa, kemudian juga kekurangannya apa.
Contoh misalnya sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Kemudian mempermudah hasil penelitian karena perilaku dapat dikuantitatifkan, dan terakhir adalah pendekatan ini efektif untuk merubah perilaku. Tapi juga ada kekurangannya. Ya, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru, tidak memperhatikan faktor internal, kemudian peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Jadi ada yang menganggap bahwa teori belajar behavior itu lebih pada teacher oriented, sedangkan sekarang lebih pada student oriented, apalagi kurikulum baru gitu ya. Penekanan terhadap kemampuan siswanya itu lebih diutamakan. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Oke, baik, terima kasih. Ini materi teori belajar behavior. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti silahkan buka e-learningnya ya. Ada tugas pertemuan keempat pada mata kuliah belajar dan pembelajaran, yaitu membuat paper yang berkaitan bagaimana langkah-langkah pembelajaran behavior jika diimplementasikan dalam proses pembelajaran sejarah. Jadi kalau kita ngajar sejarah dengan praktik behavior itu bagaimana? Nah, kalian buat paper, silahkan cari literatur tambahan, kemudian kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan di e-learning ya, e-learning pada pertemuan ke-5 gitu ya, pertemuan ke-5. Baik, mungkin hanya itu untuk materi kita hari ini, yaitu teori belajar behavior. Silahkan nanti dibaca lagi referensi yang lain yang berkaitan. Sampai ketemu pada minggu ke-5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.